Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Amelia dengan NIM 106230022. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas 3B. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SHMH. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan mengenai delik, di mana delik ini berasal dari bahasa Belanda yaitu strafbaarheid. Di mana strafbaarheid ini memiliki arti bahwa straf artinya adalah pidana, sementara bar artinya adalah dapat atau boleh, dan heid artinya adalah tindakan ataupun peristiwa. Nah, sementara itu dalam bahasa Inggris delik ini diartikan sebagai criminal act atau crime act, yang artinya adalah perbuatan pidana. Sedangkan dalam bahasa Indonesia mengenai terjemahan delik ini sudah terdapat berbagai istilah, yaitu ada peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang boleh dihukum. Mengenai jenis-jenis delik, pada awalnya para ahli hukum itu membagi delik ke dalam dua bagian, yaitu ada rechtdelikten dan westdelikten, yang dimana rechtdelikten artinya adalah delik-delik yang melanggar hukum tidak tertulis, sedangkan westdelikten artinya adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai perbuatan yang pantas untuk dihukum oleh karena dinyatakan demikian di dalam peraturan undang-undang. Nah, sementara itu dalam KUHP itu terbagi lagi menjadi dua bagian, di mana delik ini ada delik kejahatan dan delik pelanggaran. Sementara secara umum dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada yang pertama kejahatan dan pelanggaran, yang dimana kejahatan tadi disebut dengan rechtdelikten dan pelanggaran tadi disebut dengan westdelikten. Lalu yang kedua ada delik formil dan delik material, di mana delik formil itu adalah peraturan-peraturan yang berisi mengenai tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan siapa-siapa saja yang dapat dipidana. Sementara itu dalam delik material isinya adalah mengenai cara-cara dalam menyelesaikan delik formil itu sendiri. Nah, delik formil itu tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sementara delik material tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya yang ketiga ada delik dolus dan delik culpa. Delik dolus artinya adalah suatu tindakan pidana yang dilakukan dengan kesengajaan, sementara delik culpa artinya adalah tindakan pidana yang dilakukan karena unsur kelalaian. Lalu yang keempat ada avolpende delikten dan voortdurende delikten. Lalu yang kelima ada delik komisionis dan delik omissionis dan delik komisionis per omissionis komissa. Lalu yang selanjutnya ada delik tunggal dan delik berganda, ada delik sederhana dan delik dengan pemberatan, serta delik aduan dan delik biasa. Nah, selanjutnya dalam bab 2 KUHP itu tercantum mengenai sanksi-sanksi dalam hukum pidana. Ada sanksi pokok dan sanksi tambahan. Sanksi pokoknya itu meliputi pidana penjara, pidana mati, pidana denda, dan pidana kurungan. Sementara sanksi tambahannya itu meliputi perampasan hak-hak tertentu, perebutan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Nah, selanjutnya mengenai unsur-unsur hukum pidana, Wiryono Projodikoro itu membaginya ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, subjek perbuatan pidana, yang kedua, perbuatan tindak pidana, lalu yang ketiga, hubungan sebab akibat, yang keempat, adanya sifat melanggar hukum, lalu yang selanjutnya adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana dan adanya kesengajaan. Nah, selanjutnya dalam hukum pidana seseorang tidak dapat dikatakan sebagai pelaku kecuali dia memang betul-betul terbukti kesalahannya. Ini sesuai dengan asas actus non facit reumnicis sis rea, yang artinya adalah suatu tindakan tidak dapat dipidana terkecuali ada kesalahan.
pengertian kesalahan dalam hal ini yaitu yang pertama adanya tanggung jawab. Lalu yang kedua yaitu adanya kesengajaan, adanya kesalahan baik dia disengaja maupun tidak disengaja, baik dia dolus maupun culpa, ataupun baik dia sengaja ataupun karena kelalaian dari si pelaku itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah tidak adanya alasan penghilangan kesalahan. Selanjutnya yaitu macam-macam delik aduan. Yang pertama ada delik aduan relatif, di mana delik aduan relatif ini maksudnya adalah delik aduan biasa, bukan jenis ke dalam jenis delik aduan, akan tetapi bisa menjadi delik aduan apabila anggota keluarganya yang melaporkan atau apabila dilakukan oleh keluarganya. Lalu yang selanjutnya ada delik aduan absolut. Delik aduan absolut ini yaitu delik delik relatif yang dapat dituntut apabila ada pengaduan. Lalu yang ketiga ada delik aduan biasa. Nah, baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.